Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Reza Risnawati. Saat ini, dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama virus corona atau dikenal dengan istilah COVID-19. Virus yang disinyalir mulai mewabah pada 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Saat ini menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat, sehingga WHO menempatkan tanggal 11 Maret 2020 adalah sebagai pandemi global. Ratusan ribu orang terpapar virus ini di seluruh dunia, bahkan puluhan ribu menjadi korban meninggal. Tercatat, negara-negara yang memiliki kasus tertinggi terpapar COVID-19 ini adalah Italia, Tiongkok, Spanyol, Amerika Serikat, dan lain sebagainya, dengan tingkat kematian yang mencapai ribuan orang. Akibat dampak virus ini, roda kehidupan manusia mengalami perubahan. Yang paling signifikan adalah ekonomi, yang paling terasa dampaknya. Karena hal ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Sendatnya, laju ekonomi mengakibatkan tertutupnya kebutuhan primer manusia untuk memenuhinya, karena negara akan sangat terbebani kalau harus menanggung segala kebutuhan pokok setiap penduduknya. Tak terkecuali bidang pendidikan ikut juga terdampak dalam kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses belajar mengajar sekolah atau madrasah menjadi di rumah membuat kelimpungan banyak pihak. Yang paling dirasakan karena dampak ini adalah sekolah swasta, karena mereka harus tetap membayar gaji para pengajarnya dengan cara tetap melakukan kebijakan harus membayar SPP setiap bulannya. Kondisi ini terlihat dari para wali siswa yang keberatan membayar SPP karena akibat pandemi COVID-19 ini perekonomian mereka mengalami penurunan. Menurut mereka, anak mereka belajar secara virtual atau secara online atau tidak dengan tatap muka. Seharusnya SPP diringankan karena operasional sekolah tidak berjalan. Para guru tidak harus datang ke sekolah dan menghabiskan waktunya dan tenaga mereka. Menurut wali siswa pula, belajar online mereka harus mengeluarkan tenaga, biaya, dan waktu ekstra untuk anak mereka. Sebagai corporate PR, saya akan melakukan beberapa langkah untuk mengatasi masalah instansi sekolah untuk membantu sekolah dan para orang tua siswa terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah dengan membuat keringanan biaya SPP dengan membayar setengah dari yang biasanya mereka bayarkan kepada sekolah, karena menurut saya kebijakan tersebut bisa membuat kedua belah pihak akan merasa diuntungkan, karena orang tua bisa mempergunakan setengah dari biaya SPP tersebut untuk kebutuhan mereka yang lain, serta sekolah yang tetap bisa membayar gaji para guru dan serta orang lain yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Kebijakan yang kedua yaitu dengan cara orang tua yang terkena PHK akan diberi keringanan dengan membayar secara dicicil. Jika memang mereka masih merasa juga tidak bisa atau mereka tidak mampu juga, maka akan dibuat kebijakan dengan tetap menjalankan proses belajar mengajar anak mereka, tetapi tidak membayar sedikit pun. Jika kebijakan ini ingin mereka dapatkan, harus dilampirkan dengan bukti-bukti yang kuat jika memang orang tua tersebut benar-benar di PHK atau mereka adalah orang yang tidak mampu untuk membayar SPP tersebut akibat dari pandemi COVID-19 ini. Menurut orang tua siswa,
Akibat dari COVID-19 ini, biaya sekolah itu menjadi semakin ekstra karena dengan cara membuat kebijakan secara belajar secara virtual atau secara online membuat biaya menggunakan internet itu sangat tinggi. Dengan setiap bulannya mereka harus meluangkan sebagian uangnya untuk membeli paket data. Kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak di antara guru juga orang tua siswa tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Metode pembelajaran daring ini sebenarnya sudah bukan barang baru sebab di beberapa negara, terutama di negara maju, kegiatan ini sudah terbiasa. Itu tadi kebijakan-kebijakan yang saya sarankan untuk sekolah mengadakannya. Karena dengan melakukan kebijakan-kebijakan tersebut akan membuat kedua belah pihak itu merasakan keuntungan. Sekolah juga mendapat keuntungan dengan mereka tetap bisa menjalankan operasional sekolah dan membayar gaji para guru serta orang tua siswa yang bisa tetap memenuhi kebutuhan mereka dan membayar sekolah anak mereka. Dengan kebijakan tersebut, saya ingin kedua belah pihak itu merasa untung. Mungkin hanya itu kebijakan yang dapat saya buat. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.